Shalom everyone, welcome to Restore Global Missions online service. Shalom semuanya, selamat datang di Restore Global Mission di ibadah online ini. So glad to see all of you today. Greetings to you all from Jakarta. Sangat senang melihat saudara semua malam ini. Salam dari kita yang ada di Jakarta. Before we start, let us pray. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Okay, I wanna ask a question. Who doesn't like to experience a miracle in your life? Saya mau kasih pertanyaan ya. Siapa yang tidak suka mengalami mujizat Tuhan dalam hidup ini? Anybody? Saya yakin semua ya, mau ya. I'm sure all of us like to experience a miracle from Ya, Jesus. saya yakin semua kita pasti mau mengalami mujizat dari Yesus. But how? How to experience His miracle? Tapi pertanyaannya, bagaimana? Bagaimana kita bisa mengalami mujizat dari Yesus? I will go straight to the answer. Saya akan langsung memberitahu jawabannya. And that is when you come to Jesus only, you will experience His miracle. Jawabannya ialah hanya ketika kita semua datang kepada Yesus, maka kita baru akan mengalami mujizatnya. But the question is how to come to Jesus. Tapi pertanyaannya sekarang ialah bagaimana cara yang tepat untuk datang kepada Yesus? We will find the answer through the story of Peter walking on water in Matthew 14 verses 22 to 33. Nah, kita akan menemukan jawabannya melalui kisah Petrus berjalan di atas air dalam kitab Matius 14 ayat 22 dan 23. Let us read the passage first. Matthew 14, 22 to 33. And Peter answered him, Lord, if it is you, command me. Immediately he met the disciples, got into the boat, and go before him to the other side while he dismissed the crowds. And after he had dismissed the crowd, he went up on the mountain by himself to pray. When evening came, he was there alone. But the boat by this time was a long way from the land, beaten by the waves, for the wind was against them. And in the fourth watch of the night, he came to them, walking on the sea. But when the disciples saw him walking on the sea, they were terrified and said, It is a ghost! And they cried out in fear. But immediately Jesus spoke to them, saying, Take heart, it is I. Do not be afraid. And Peter answered him, Lord, if it is you, command me to come to you on the water. He said, Come. So Peter got out of the boat and walked on the water and came to Jesus. But when he saw the wind, he was afraid and beginning to sink. He cried out, Lord, save me. Jesus immediately reached out his hand and took hold of him, saying to him, O you of little faith, why did you doubt? And when they got into the boat, the wind ceased, and those in the boat worshipped him, saying, Truly you are the Son of God. Oke, di ayat 22 saya baca ya. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datang Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-murid melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus pun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolong aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata,
"Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun reda. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah Dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Through Peter's story, how can we come to Jesus and experience his miracle? Nah, melalui kisah Petrus ini, bagaimana kita bisa datang kepada Yesus dan mengalami mujizatnya? There are three ways. Ada 3 kunci. The first way to come to Jesus and experience his miracle is to step out from the comfort zone. Nah, yang pertama adalah keluar dari zona nyaman. Lord, if it is you, Peter replied, tell me to come to you on the water. Come, he said. Then Peter got down out of the boat, walked on the water, and came towards Jesus. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Peter says, Lord, if it is you, tell me to come to you on the water. And Lord says, come. When Jesus told him to come, Peter was not silent and he didn't talk only. He eventually stepped out of the boat. Petrus berkata, "Tuhan, apabila itu engkau, katakan kepadaku untuk datang kepadamu di atas air." Yesus menjawab, "Datanglah." Ketika Yesus menyuruhnya untuk datang, Petrus tidak diam dan dia tidak hanya berbicara, dia benar-benar melangkah untuk keluar dari perahu. Peter did an action. He actually came to the Lord Jesus. He was obeying the voice of the Lord that asked him to come even though there was a strong wind happening on the sea. Nah, kita bisa dilihat di sini. Ada tindakan yang dilakukan oleh Petrus. Dia benar-benar datang kepada Tuhan Yesus. Dia mematuhi suara Tuhan yang memintanya untuk datang meskipun ada angin kencang yang terjadi di laut. The question is, who would have thought that Peter could walk on the water because of his faith alone? Siapa yang mengira bahwa Petrus bisa berjalan di atas air karena imannya saja? Some of you might think that Peter could step out of the boat because he has a big faith and he is brave. Yes, I admit that Peter has great faith, so he can step out from the boat and walk on the water, but it is not entirely true. Nah, beberapa dari kita mungkin berpikir ya, begini. Petrus bisa keluar dari perahu karena Petrus itu memiliki iman yang besar dan dia berani. Ya, saya akui juga bahwa Petrus memiliki iman yang besar sehingga ia dapat melangkah keluar dari perahu dan berjalan di atas air. Tetapi, apakah itu sepenuhnya benar? Tetapi itu tidak sepenuhnya benar. Do you know why? Because in reality, human cannot walk on the water. Even Peter, the disciple of Christ. Peter is still human. And if Peter just relies on his strength and power, he will not be able to walk on the water. Saudara tahu mengapa? Karena pada kenyataannya manusia tidak dapat berjalan di atas air. Bahkan Petrus sebagai murid Kristus, Petrus pun masih manusia. Jika Petrus hanya mengandalkan iman dan kekuatannya, dia tidak akan bisa berjalan di atas air. Peter could walk on the water because Jesus enables Peter to do so. All the power that enables Peter to walk on the water is from Jesus, not because of his faith only. Jesus saw his faith, Peter's faith that is willing to trust Jesus and obey his voice to get out from the boat. Jesus saw Peter's faith that is willing to step out from his comfort zone, to step out from his boat, and therefore Jesus enabled him to walk on the water. Semua kuasa yang memungkinkan Petrus untuk berjalan di atas air berasal dari Yesus. Jadi bukan karena imannya saja. Yesus memang melihat imannya Petrus yang mau mempercayai Yesus dan mentaati suaranya
untuk keluar dari perahu. Yesus melihat iman Petrus yang mau melangkah keluar dari zona nyamannya untuk melangkah keluar dari perahunya. Dan karena itu Yesus memungkinkan dia untuk berjalan di atas air. Another questions, but have you ever wondered why Peter is willing to step out from the boat and walk on the water? Tapi pernahkah saudara bertanya, mengapa Petrus mau keluar dari perahu dan berjalan di atas air? Peter decided to step out of the boat and walk on the water because he knew that the one that called him is Jesus, his master. Someone that he knows and he is close with is before him. Jesus, the only one that walks on the water despite the strong winds on the sea. And the voice of Jesus to Peter, "Come," encouraged Peter to obey, to move, to step out from his comfort zone. Petrus memutuskan untuk keluar dari perahu dan berjalan di atas air karena dia tahu bahwa dia yang memanggilnya adalah Yesus, gurunya, seorang yang dia kenal dan dekat dengannya ada di hadapannya. Yesus adalah satu-satunya yang berjalan di atas air meskipun angin kencang di laut. Suara Yesus datang. Itulah yang mendorong Petrus untuk taat bergerak, untuk melangkah keluar dari zona nyamannya. Peter shows us this. What drives a person to step out from their comfort zone is important, and your faith should follow with action. Petrus menunjukkan kepada kita ini, apa yang mendorong seseorang untuk keluar dari zona nyaman adalah penting, dan iman kita harus disertai dengan tindakan. For Peter, Jesus himself was the reason for him to step out of the boat and walk on the water. Because Jesus is the only reason. He has that great faith. He has that great courage to walk on the water and wanted to go where Jesus was. Nah, bagi Petrus, Yesus sendiri adalah alasan baginya untuk keluar dari perahu dan berjalan di atas air. Karena Yesus adalah satu-satunya alasan. Ia memiliki iman yang besar. Ia memiliki keberanian yang besar untuk berjalan di atas air dan ingin pergi ke tempat di mana Yesus berada. For example, you are a student and you told yourself that you have to pass the exam to go to the next level, to go to the uni. What should you do? You have to study, right? Misalnya, saudara adalah seorang siswa dan saudara mengatakan pada diri sendiri bahwa saudara harus lulus ujian sehingga saudara dapat pergi ke tingkat yang berikutnya. Oke, nah apa yang harus saudara lakukan? Belajar dengan benar, bukan? If you want to have a good job, you have to fight and work hard, right? Artinya jika saudara ingin memiliki pekerjaan yang baik, ya sudah seharusnya saudara harus menemukan dan bekerja keras, kan? If you say you love Christ, then you have to obey His command, even though you might not like or enjoy it. But if you are willing to do it, it means you are out of your comfort zone. Nah, jika saudara mengatakan bahwa saudara mengasihi Yesus, maka saudara harus mematuhi perintah-perintahnya. Meskipun saudara mungkin tidak menyukai atau menikmatinya, tetapi jika saudara bersedia melakukannya, itu berarti saudara rela keluar dari zona nyaman saudara. Friends, my brother and sisters, we want to experience what Peter experienced most of the time. Teman-teman, saudara-saudari sekalian, seringkali kita itu ingin mengalami apa yang Petrus alami. We want to walk on the water, experience miracles or something spectacular. We tell Jesus this, Jesus, I want to experience miracle. Jesus, I want this, and this. We ask Jesus to show us to do something impossible to become possible in our lives. Kita ingin berjalan di atas air. Kita itu ingin mengalami mujizatnya Tuhan atau sesuatu yang spektakuler. Bahkan kita mengatakan kepada Yesus begini, Yesus, saya ingin mengalami mujizat.
Saya ingin ini, saya ingin ini, saya ingin ini. Kita meminta Yesus untuk menunjukkan kepada kita untuk melakukan sesuatu yang mustahil dan untuk menjadi mungkin dalam hidup kita ini. Instead of only saying yes, there are times when Jesus says, yes, you can. You just need to come to me. Daripada mengatakan ya, ada kalanya Yesus berkata, ya, bisa. Saudara hanya perlu datang ke siapa? Ya, datang kepada Yesus terlebih dahulu. Come to who? Come to Jesus first. Ya, datang ke siapa? Datang kepada Yesus terlebih dahulu. There is a condition, and that is come to Jesus. When Jesus asks you to come, you are challenged to step out from your comfort zone. Jesus will see, would you lift out your faith by trusting and obeying His voice when He asks you to come. Ada syaratnya, dan ini adalah datang kepada Yesus. Ketika Yesus meminta saudara datang, itu berarti saudara ditantang untuk keluar dari zona nyaman saudara. Yesus akan melihat apakah saudara akan keluar dari zona nyaman dengan percaya dan mematuhi suaranya ketika dia meminta saudara untuk datang. And the key to step out of comfort zone is taking the first step. Nah, kunci untuk keluar dari zona nyaman adalah dengan mengambil langkah pertama. You see Peter. If Peter didn't take a step to go out from his boat, he will not be able to experience walking on the water. In the Old Testament, if Moses and the Israelites didn't obey and take the first step to cross the Red Sea, they will not experience and witness how Jesus shows them the miracle by parting the Red Sea. Saudara lihat Petrus. Jika Petrus tidak mengambil langkah untuk keluar dari perahunya, ia tidak akan dapat berjalan di atas air. Dalam perjanjian lama, jika Musa dan orang-orang Israel tidak mematuhi perintah Tuhan dan mengambil langkah pertama untuk menyeberangi Laut Merah, mereka tidak akan mengalami dan menyaksikan bagaimana Yesus menunjukkan kepada mereka mujizat dengan membelah Laut Merah itu. Taking the first step to step out of your comfort zone is one of the keys to experiencing His miracle. Do not let your fears and insecurities hinder us from taking the first step. Have faith in God who enables Peter to walk on the water. And having faith in God means trusting and obeying His words. Ambil langkah pertama untuk keluar dari zona nyaman adalah satu kunci untuk mengalami mujizatnya. Jangan biarkan rasa takut kita yang menghalangi kita untuk mengambil langkah pertama. Milikilah iman kepada Allah yang memungkinkan Petrus untuk berjalan di atas air. Dan milikilah iman kepada Tuhan berarti percaya dan mematuhi segala perintahnya atau firman-Nya. But remember this, we take the first step to step out from our comfort zone not merely because we want the miracle or blessing, but because we want Jesus Himself. He knows your heart. Tetapi ini yang perlu kita ingat. Kita mengambil langkah pertama untuk keluar dari zona nyaman bukan hanya karena kita menginginkan mujizat atau berkat, tetapi karena kita menginginkan Yesus sendiri. Dia tahu hati kita. In Matthew 6:33 says, "But seek, aim it, and strive after first of all His kingdom and His righteousness, His way of doing and being right, and then all these things taken together will be given you besides." Dalam Matius 6 ayat 33 mengatakan, tetapi carilah, artinya tujuan dan perjuangkan pertama-tama adalah kerajaannya dan kebenarannya. Artinya jalan dan kebenarannya. Dan kemudian semua itu bersama-sama akan diberikan atau ditambahkan kepadamu. Taking the first step to step out of a comfort zone means we are willing to seek Him first and obey Him willingly. Nah, mengambil langkah pertama
Untuk keluar dari zona nyaman, berarti kita bersedia mencarinya terlebih dahulu dan mematuhinya terlebih dahulu. We have to seek Him first. Seek Him means seeking His character, His way of doing, seek what is pleasing to God. Nah, kita harus mencari Tuhan terlebih dahulu. Mencari Tuhan berarti kita mau mengenal karakternya. Mencari Tuhan artinya bagaimana Tuhan bertindak. Mencari apa sih yang berkenan dan menyenangkan Tuhan itu. Why is this important? Because most of the time we only seek something from Him, but we do not want to seek Him. We only focus on ourselves, which is the issue that we have. Nah, mengapa ini penting? Karena seringkali kita hanya ingin meminta sesuatu darinya, tetapi kita tidak ingin mencari pribadinya. Kita hanya fokus kepada diri kita sendiri, itulah masalah yang dimiliki oleh manusia. Now ask yourself a question. Do you also only want something from Jesus, or do you want Jesus? Nah, sekarang tanyakan pada diri saudara, apakah saudara juga hanya menginginkan sesuatu dari Yesus atau saudara hanya menginginkan pribadi Yesus saja? Be careful. There are many things that can distract us from taking the first step to step out from our comfort zone. It can be your own fear or insecurities or your desire just to stay in your comfort zone. Hati-hati, ada banyak hal yang bisa mengalihkan perhatian kita dalam mengambil langkah pertama untuk keluar dari zona nyaman. Ini bisa saja karena ketakutan kita atau rasa tidak nyaman kita, dan juga bisa keinginan kita untuk tetap berada di zona yang nyaman. Comfort zone means you're only staying wherever you are and only doing anything you want according to your conditions and timing, as long as you feel comfortable, including living in your sins. Zona nyaman bisa berarti kita berada di suatu tempat di mana kita bisa melakukan apa saja yang kita inginkan sesuai dengan kondisi dan waktu kita. Selama kita merasa nyaman, termasuk bahkan hidup di dalam dosa loh. So if you want to experience the miracle that Peter experienced, you need to take the first step to step out of the comfort zone and chose to come to Him even though it is not easy. You need to have a faith that could see Jesus is the only reason you want to come to Him. Jadi jika saudara ingin mengalami mujizat yang Petrus alami, nah saudara perlu mengambil langkah pertama untuk keluar dari zona nyaman dan memilih untuk datang kepadanya meskipun itu tidak mudah. Nah, kita itu harus memiliki iman yang dapat melihat Yesus sebagai satu-satunya alasan bagi kita untuk datang kepadanya. My question to you is, what hinders you from stepping out from your comfort zone to come near to Jesus? Do you come to Jesus just because of His miracles or because of Him? Pertanyaan saya kepada saudara, apa yang menghalangi saudara untuk keluar dari zona nyaman untuk mendekati Yesus? Dan apakah saudara mau datang kepada Yesus hanya karena mujizat-mujizatnya atau karena pribadi Yesus saja? That is the first way. The second way to come to Jesus and experience His miracle is to focus on Jesus in every situation. Cara kedua untuk datang kepada Yesus dan mengalami mujizatnya adalah dengan fokus kepada Yesus dalam segala situasi. Verse 30 says, "But when he saw the wind, he was afraid and beginning to sing, cry out, 'Lord, save me.'" Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolong aku." We don't know how far Peter had to go to get his destination to Jesus. But along the way, he heard the wind, the sounds of waves, and suddenly felt the water he stepped on. He began to get frightened.
Kita tidak tahu seberapa jauh Petrus harus pergi untuk mencapai tujuannya kepada Yesus. Tetapi di sepanjang jalan tadi, dia merasakan mendengar angin, suara ombak, dan tiba-tiba merasakan air yang dia injak dan dia mulai ketakutan. His mind was disturbed by the situation around him. His focus is not on Jesus anymore. He chose to focus on his surrounding instead. He focused on his fear and began to sink slowly. Pikirannya terganggu oleh situasi di sekitarnya, fokusnya bukan pada Yesus lagi, dia memilih untuk fokus pada sekelilingnya dan dia fokus kepada ketakutannya sehingga dia mulai tenggelam secara perlahan-lahan. What you feel and think is very important in all circumstances. You know why? Because what you feel, what is in your heart can influence your mind and actions. Nah, apa yang saudara rasakan dan saudara pikirkan sangat penting dalam segala situasi. Saudara tahu mengapa? Karena apa yang saudara rasakan dan apa yang ada di hati saudara dapat mempengaruhi pikiran dan tindakan saudara. When your hearts and minds are filled with fear, you begin to hesitate and stop to do some actions. Ketika hati dan pikiran saudara dipenuhi oleh rasa takut, saudara mulai ragu untuk bertindak atau bahkan memilih untuk tidak melakukan apapun. When your hearts are filled with pride, anger, and disappointment, your words and action will show it. Ketika hati saudara dipenuhi dengan kesombongan, kemarahan, dan kekecewaan, maka pikiran dan tindakan saudara pun akan terlihat apa yang timbul dari hati saudara tersebut. Therefore, the Bible already told us to be careful with our hearts because our hearts are deceitful. Oleh karena itu, Alkitab juga mengatakan kepada kita untuk waspada dengan hati kita, karena hati ini penuh dengan tipu daya. The heart is deceitful. Above all things, it is extremely sick. Who can understand it fully and knows its secret motives? Hati itu licik dan sangat jahat. Siapa yang dapat memahami hati seseorang sepenuhnya dan mengetahui motivasi yang tersembunyi? Your heart is the most deceitful place. You know what is the real feeling that you have. Hatimu adalah tempat yang paling penuh dengan tipu daya. Hati saudara sendiri yang tahu perasaan sebenarnya yang saudara miliki. Therefore, Proverbs 4:23 says, "Watch over your heart with all diligence, for from it flow the springs of life." Seperti di Amsal 4 ayat 23 mengatakan, "Jagalah hatimu dalam segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan." And that's why Romans 13:14 says, "But clothe yourself with the Lord Jesus Christ, the Messiah, and make no provision for indulging the flesh. Put a stop to thinking about the evil cravings of your physical nature to gratify its desire, your lust." Itu sebabnya di Roma 13 ayat 14 mengatakan, "Tetapi kenakanlah dirimu dengan Yesus Kristus, yaitu Mesias, dan janganlah membuat ketentuan untuk memanjakan daging, dan berhentilah memikirkan hasrat jahat dari sifat alamimu untuk memuaskan keinginannya atau nafsu." Instead of thinking to fulfill your lust, your desire to please yourself, you have to learn to think about this. Finally, believers, whatever is true, whatever is honorable and worthy of respect, whatever is right and confirmed by God's word, whatever is pure and wholesome, whatever is lovely and brings peace, whatever is admirable and of good repute, if there is any excellence, if there is anything worthy of praise, think continually on these things, centers your mind on them and implant them in your heart. Nah, di Filipi 4 ayat 8 mengatakan, daripada berpikir untuk memenuhi nafsu kita, keinginan kita untuk menyenangkan diri sendiri,
maka kita harus belajar untuk memikirkan hal-hal ini. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. When our hearts and minds are filled with good things, our action will do. So it is important to know what should enter our hearts and minds. But if we want our hearts and minds to be filled with good things, surely we must find a good and true resources, right? Ketika hati dan pikiran kita dipenuhi dengan hal-hal yang baik, otomatis tindakan kita pun akan melakukan hal-hal yang sama. Jadi, sangatlah penting untuk mengetahui apa sih yang masuk ke dalam hati dan pikiran kita ini. Tetapi, kita pun ingin hati dan pikiran kita dipenuhi dengan hal-hal yang baik. Pasti kita akan menemukan sumber daya yang baik dan benar, bukan? The best resources that you could get is His Word. Nah, sumber terbaik yang bisa saudara dapatkan adalah ya tentu firman Tuhan. You cannot rely on pastor always because pastors are human and could make mistake. And then not all pastors would teach you the right thing. Some pastors can manipulate and seek their own benefits. Saudara tidak bisa selalu bergantung kepada pendeta, karena pendeta juga manusia dan bisa membuat kesalahan. Dan kemudian tidak semua pendeta akan mengajari saudara hal yang benar. Bahkan beberapa pendeta dapat memanipulasi dan mencari keuntungan diri mereka sendiri. And you cannot rely on Google because it is created by human. Nah, saudara juga tidak bisa mengandalkan Google karena Google kan dibuat oleh manusia juga. So the first and foremost resource you need to have to fill your heart and mind is the Word. You must be willing to open, to read, and let the Holy Spirit help you to understand. Jadi sumber pertama dan yang terpenting yang saudara butuhkan untuk mengisi hati dan pikiran saudara adalah firman. Saudara harus memiliki kemauan untuk membuka, membaca, dan membiarkan Roh Kudus membantu saudara untuk memahami firman-Nya. The Word of God is the best resources because it will not fill you with what you want to hear only. It will teach you how to be a better child of God. Nah, firman Tuhan adalah sumber yang terbaik. Kenapa? Karena firman Tuhan tidak akan memberi apa yang saudara ingin dengar saja, tetapi firman Tuhan akan mengajarkan saudara bagaimana menjadi anak Tuhan yang lebih baik. 2 Timothy 3:16 says, Every scripture is God-breathed, given by His inspiration, and profitable for instruction, for reproof and conviction of sin, for correction of error and discipline in obedience, and for training in righteousness, in holy living, in conformity to God's will in thought, purpose, and actions. 2 Timotius 3 ayat 16 mengatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan yang baik. Other than that, the more you read His Word, the more you know who God is. The more you understand who God is, the more you know His character. And your situation or circumstances will not entirely affect your hearts and your minds. The Word will help us to focus on Jesus, focus on His character, and focus on the truth. Selain itu, semakin banyak kita membaca firman Tuhan, kita itu semakin tahu siapa sih Tuhan itu. Dan semakin kita tahu siapa Tuhan itu, kita itu akan semakin mengenal karakternya. Situasi dan kondisi kita tidak akan mempengaruhi hati dan pikiran kita sepenuhnya lagi. Karena firman akan membantu setiap kita untuk fokus kepada Yesus,
fokus kepada karakternya, dan fokus kepada kebenarannya. So, my friends, brothers and sisters, when you are in a bad situation, do not let your heart be affected by the situation, but you have to quickly set your focus on Jesus. Quickly set your focus on the above things rather than focus on yourself and surrounding. Jadi ketika saudara berada di situasi yang buruk, jangan izinkan hati saudara terpengaruh. Saudara harus dengan cepat memutuskan fokus saudara kepada Yesus dan pada hal-hal yang di atas daripada fokus pada diri Anda sendiri dan sekitar kita. And if you do not read the word, how would you know who Jesus is? And if you do not know who Jesus is, then how would you focus on him when you are in a bad situation? Nah, jika saudara tidak membaca firman, bagaimana saudara bisa tahu siapa Yesus itu? Dan jika saudara tidak tahu siapa Yesus itu, bagaimana saudara bisa fokus kepadanya jika saudara berada di dalam situasi yang buruk? My question to you is this. What is your focus right now? Do you focus on yourself or Jesus? If your focus is not Jesus, do you want to commit to changing your focus on yourself to Jesus? Pertanyaan saya kepada saudara, apa yang menjadi fokus saudara saat ini? Apakah saudara fokus kepada diri sendiri atau fokus kepada Yesus? Nah, jika saudara fokus bukan kepada Yesus, apakah saudara mau mengambil komitmen saat ini juga untuk mengubah fokus saudara yang tadinya fokus kepada diri sendiri menjadi fokus kepada Yesus? Now, the third way to come to Jesus and experience his miracle is to be strong and persevere. Cara ketiga untuk datang kepada Yesus dan mengalami mukjizatnya adalah dengan tetaplah kuat dan bertahan. Verse 31 says, Immediately Jesus reached out his hand and caught him. You of little faith, he said, why did you doubt? Ayat 31 dikatakan, segera Yesus mengulurkan tangannya dan menangkapnya. Kamu yang kurang percaya, katanya, mengapa kamu bimbang? Does Jesus know Peter is going to fall? Yes, surely he knows. Apakah Yesus tahu bahwa Petrus akan jatuh? Ya, Yesus pasti tahu bahwa Petrus akan jatuh. But why Jesus allowed Peter to sink slowly? Because Jesus wanted Peter to learn. Jesus wants Peter learn to cry out for help to him. Jesus wants Peter to learn to be more focused and believe in Jesus more. Tetapi mengapa Yesus membiarkan Petrus tenggelam perlahan-lahan? Karena Yesus ingin Petrus belajar. Yesus ingin Petrus belajar untuk berteriak minta tolong kepadanya. Dan Yesus ingin Petrus belajar untuk lebih fokus dan lebih percaya lagi kepada Yesus. Not because Jesus didn't care, but because he loved Peter. Without experiencing the slow sinking experience, Peter's faith probably would not have gotten any stronger. Bukan karena Yesus tidak peduli, tetapi karena dia justru mengasihi Petrus. Karena tanpa mengalami pengalaman tenggelam secara perlahan-lahan, iman Petrus mungkin tidak akan menjadi lebih kuat. For example, when you learn to ride bicycle with your parent or friends, will they hold your back all the time? No, right? They will slowly let you go so you can ride it by yourself. You might be fall, but they will help you and ask you to ride it by yourself again so you can master of it. Nah, misalnya ketika saudara itu belajar naik sepeda bersama dengan orang tua atau keluarga atau teman lah ya. Nah, apakah mereka akan memegang bagian belakang sepeda saudara terus-menerus? Tidak kan? Mereka akan perlahan-lahan akan melepaskan bagian belakang sepeda saudara sehingga saudara itu bisa naik sepeda dengan sendirinya.
Saudara mungkin bisa jatuh, tetapi mereka akan membantu saudara dan meminta saudara untuk naik dan melakukannya sendiri lagi. Jadi dari sini saudara bisa semakin lancar untuk bersepeda. Sometimes when you are stepping out from your comfort zone to come near to Jesus, it might not getting easier along the way. You may not focus on Jesus, and then you may fall. It can be because of your own fear and sins, and sometimes it is because God just allow it to happen so you can grow stronger and choose to rely on Him more than your strength. Kadang-kadang ketika saudara melangkah keluar dari zona nyaman untuk mendekati Yesus, langkah yang diambil tidak akan menjadi lebih mudah. Ada kalanya saudara mungkin tidak fokus kepada Yesus dan jatuh. Itu bisa karena ketakutan dan dosa saudara sendiri loh. Dan kadang-kadang itu karena Tuhan juga bisa mengizinkan hal itu terjadi. Sehingga saudara dapat bertumbuh lebih kuat dan memilih untuk mengandalkan Dia lebih daripada mengandalkan kekuatan sendiri. Let me tell you this. All of us here have experienced failure in our lives. Izinkan saya memberitahukan saudara ini. Setiap kita pasti pernah mengalami kegagalan di dalam hidup ini. But not everyone can choose to get up, and some choose to give up. For example, we can fall into sins, but not everyone will choose to repent, but choose to stay in doing sins. Tetapi tidak semua orang memilih untuk bangkit kembali. Beberapa malah memilih untuk menyerah. Contohnya ya, waktu kita jatuh ke dalam dosa, tidak semua orang akan memilih untuk bertobat, tetapi malah ada orang yang tetap memilih untuk hidup di dalam dosa. Or sometimes when you are faced with trouble, you fall, and instead of asking God for help, you chose not to get up but give up. Atau kadang-kadang ketika saudara dihadapkan dengan masalah, saudara jatuh dan daripada meminta bantuan kepada Tuhan, saudara memilih untuk tidak bangun tetapi menyerah. Everyone has experienced failure and setbacks, but the attitude to respond towards the failure matters. Semua orang pasti mengalami kegagalan dan kemunduran, tetapi sikap untuk menanggapi kegagalan itu sangatlah penting. In 2017, I took my first TOEFL IBT, test of English as a foreign language, as one of the requirements to enter Bible college, but I failed. So I took another test for the second time. I failed. And I took again for the third times. I still failed. Pada tahun 2017, saya mengambil TOEFL IBT sebagai salah satu syarat untuk memasuki perguruan tinggi Alkitab. Tetapi saya gagal. Terus saya mengambil tes yang kedua kalinya, saya gagal lagi. Saya ambil lagi untuk ketiga kalinya, dan saya masih gagal juga. I cry and starting asking God, am I really called God? I study so hard, but why I'm still fail? Why do you want me to study in Singapore, not in Indonesia instead? Malu Tuhan, malu. I told God like this. Saya menangis. Dan saya bertanya nih kepada Tuhan, apakah saya ini benar-benar dipanggil Tuhan? Saya ini udah belajar sangat keras loh. Tetapi mengapa saya masih gagal ya? Mengapa Tuhan ingin saya belajar di Singapura bukan di Indonesia? Saya itu malu, Tuhan, malu. I was so ashamed that I couldn't think how to face people that have supported me. Saya sangat malu dan berpikir, gimana ya saya harus menghadapi orang-orang yang telah mendukung saya. Deep down in my heart, I was thinking of giving up upon his calling, going back to Indonesia, being a normal uni student and working in a company. Jauh di dalam lubuk hati saya berpikir untuk menyerah dari panggilannya
kemudian kembali ke Indonesia dan menjadi mahasiswa di universitas biasa dan bekerja di sebuah perusahaan. When I was still crying, I didn't know why. I just took my Bible because it is just near me. I opened it and the story of Peter walking on the water popped up before me, and the verse about Peter's small faith actually hit me so much. Tapi ketika saya masih menangis, saya tidak tahu mengapa saya mengambil Alkitab yang ada di sebelah saya. Pas saya buka dan saya membaca kisah Petrus yang berjalan di atas air, dan ayat tentang iman kecil ini sungguh-sungguh mengena di hati saya. This verse made me think, why I have a thought to give up upon his calling just because I failed my English? Why didn't I trust him and try again but keep blaming God? Indeed, my faith is so small, and I chose to give up just because I failed my English. Because of that, I chose to get up and ask God to help me again, and ask Him to show His favor upon me again. Ayat ini membuat saya berpikir, mengapa saya memiliki pemikiran untuk menyerah dari panggilannya hanya karena saya gagal dalam bahasa Inggris? Mengapa saya tidak mempercayainya dan mencoba lagi, tetapi terus menyalahkan Tuhan? Sesungguhnya iman saya ini sangat kecil. Saya memilih untuk menyerah hanya karena saya gagal dalam bahasa Inggris saya. Karena itu saya memilih untuk bangkit dan saya minta kepada Tuhan untuk menolong saya lagi dan meminta kepadanya untuk menunjukkan kemurahannya kepada saya lagi. And God did. His grace and His hand of reaching out to me by giving me a chance to be accepted in TCA, my Bible college in Singapore, by convicting my dean to accept me after saw the progress that I made, even though I didn't meet all the requirements because of my English test. Dan Tuhan melakukannya loh. Dia menyatakan kasih karunia-Nya dan Dia mengulurkan tangannya kepada saya dengan membuat saya bisa diterima di TCA, Perguruan Tinggi Alkitab di Singapura, dengan berbicara dan meyakinkan dekan saya untuk menerima saya setelah melihat kemajuan yang saya buat meskipun saya tidak memenuhi semua persyaratan karena tes bahasa Inggris saya tersebut. If I only rely on my faith and capability, I would not be able to study in Singapore. But it is indeed because of Jesus, who has shown His miracle by speaking to my dean and convicted him to accept me in the college. Jika saya hanya mengandalkan iman dan kemampuan saya sendiri, saya tidak akan dapat belajar di Singapura. Tetapi itu memang karena Yesus yang telah menunjukkan mujizatnya dengan berbicara kepada dekan saya dan meyakinkannya untuk menerima saya di perguruan tinggi tersebut. And His miracle has helped me not to give up upon His calling. Dan mujizatnya telah membantu saya untuk tidak menyerah dari panggilannya. Same like Peter. Peter could walk on the water not because of his faith only, but because Jesus showed His power and enables Peter to walk on the water. Sama juga dengan Petrus. Petrus dapat berjalan di atas air bukan karena imannya saja, tetapi karena Yesus sendiri yang menunjukkan kuasanya dan memampukan Petrus untuk berjalan di atas air. From Peter, we also can learn that Jesus indeed can show us, He can give us His initial miracle when we chose to step out from our comfort zone. Nah, dari Petrus kita belajar bahwa Yesus memang dapat menunjukkan mujizat awal kepada kita ketika kita memilih untuk keluar dari zona nyaman kita. But it doesn't mean every step that we take will be easy. Tetapi itu tidak berarti setiap langkah yang kita ambil akan mudah. Jesus showed His miracle to Peter, but Peter didn't start so well. He made mistakes by focusing on himself more than focusing on Jesus. Yesus menunjukkan mujizatnya kepada Petrus, tetapi Petrus tidak memulai dengan baik.
ia membuat kesalahan dan memfokuskan dirinya daripada fokus kepada Yesus. But he didn't allow his moment when he fell to stop him coming to Jesus. He chose not to give up and ask help from Jesus. Peter didn't allow his failures to keep him from fulfilling Jesus' call. He got up by asking for help and persevered and finished well. Tapi ketika Petrus jatuh, ia tidak membuat dia berhenti melangkah terus ke arah Yesus. Dia memilih untuk bangkit dan meminta tolong kepada Yesus. Petrus tidak membiarkan kegagalannya untuk mencegahnya memenuhi panggilan Yesus. Dia bangkit dengan meminta pertolongan dan bertahan dan menyelesaikannya dengan baik. So my friends, brothers and sisters, remember, if you want to experience His miracle, you have to come to Jesus first. Nah, ingat ini saudara, jika saudara ingin mengalami mujizatnya, saudara harus datang kepada Yesus terlebih dahulu. And there are 3 ways to come to Him. First, step out from your comfort zone. Second, focus on Jesus in every situation. Third, be strong and persevere when you experience failure. Do not let your failure control you. Dan ada 3 cara untuk datang kepadanya. Pertama, keluarlah dari zona nyaman saudara. Kedua, fokuslah kepada Yesus dalam setiap situasi. Ketiga, jadilah kuat dan bertekun ketika saudara mengalami kegagalan. Jangan biarkan kegagalan saudara mengendalikan hidup saudara. And I want to tell you this is very important. When we choose to come to Jesus first, we will grow closer to Him and be more like Him without we realizing it. And we will see and recognize that every morning when we can wake up is a miracle from God, because none of us know when we will die. Saya mau kasih tahu ini. Ketika kita memilih untuk datang kepada Yesus terlebih dahulu, kita akan semakin dekat dengannya dan semakin serupa dengan Dia tanpa kita sadari. Dan kita akan melihat dan menyadari bahwa setiap pagi ketika kita bisa bangun adalah suatu keajaiban dari Tuhan, karena tidak ada dari kita yang tahu kapan kita akan mati. I want to close by reading verse 32 to 33. And when they climbed into the boat, the wind died down. Then those who were in the boat worshipped Him, saying, "Truly, you are the Son of God." Saya ingin menutup dengan ayat 32-33 ini. Dan ketika mereka naik ke perahu, angin mereda. Kemudian orang-orang yang berada di dalam perahu menyembah Dia dan berkata, "Sesungguhnya Engkau adalah Anak Allah." He shows His miracle to people according to His will, not our will. Dia menunjukkan mujizatnya kepada orang-orang sesuai dengan kehendaknya dan bukan sesuai dengan kehendak kita. So at the end of the day, we will know that our faith can see miracle but cannot create a miracle, and only Jesus can give the miracle. It shows that God is real, and we, everyone that see the miracle of Jesus, will choose to worship and glorify Him. Sehingga pada akhirnya kita tahu bahwa iman kita dapat melihat mujizat, tetapi tidak dapat menciptakannya, dan hanya Yesus saja yang mampu memberikan mujizat itu. Itu menunjukkan bahwa Tuhan itu nyata, dan kita semua yang melihatnya akan memilih untuk menyembah dan memuliakan Dia. This is my sharing. Thank you and God bless you. Ini sharing saya malam hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.